Apa yang terjadi ketika suatu kekuatan militer yang besar bertemu dengan salah satu kerajaan yang paling misterius dalam sejarah? Nah, inilah bangsa Kasar, siapa mereka dan mengapa mereka kemudian dapat mengubah jalannya arus sejarah. Mengapa pula bangsa Kasar melakukan konversi ke agama Yudaisme atau Yahudi, dan kemudian ia bermigrasi ke Eropa Timur, Eropa Barat, dan kemudian ke Amerika, dan sekarang berada di Israel. Dalam literatur Islam, inilah bangsa Kasar, Yahudi palsu dari Askenazi Eropa yang dalam Al-Quran disebut sebagai Yajuj Majuj. Mari kita bahas dalam buku Yahudi Khazar yang ditulis oleh D.M. Dunlop. Nah, bagaimana bangsa Kasar pertama kali muncul pada abad ke-5? Sumber-sumber di Armenia, perbatasan antara Eropa dan Asia Barat, menyebutkan bahwa terjadi pertemuan antara bangsa Kasar dan bangsa Hun pada tahun 448 Masehi yang menandai kemunculan awal dari bangsa Khazar. Kemudian pada abad ke-6, yaitu tahun 552 Masehi, Jornades, seorang sejarawan Goth, menulis tentang bangsa Akatsir atau bangsa Khazari kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang diyakini sebagai mereka yang tinggal di dekat dengan Laut Hitam. Nah, pada abad ke-7, bangsa Kasar ini kemudian menonjol sebagai kekuatan politik di wilayah Kaukasus. Inilah yang menandai awal dari bangsa Kasar. Nah, pegunungan Kaukasus itu merupakan pegunungan tempat di mana Ya'juj Majuj dikurung oleh Iskandar yang Agung atau The Great Alexander atau The Great Cyrus, seorang berkebangsaan Persia yang kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi membangun tembok besi untuk mengurung bangsa Kasar yang sangat fasad atau perusak. Nah, ada pula yang menyebutkan misalnya Kasar ini ada hubungan dengan bangsa Uighur atau di sekitaran Cina saat ini. Namun bukti-bukti atau sumber dari Tiongkok justru menyebutkan kelompok yang bernama Kuasa ini diidentifikasi sebagai bangsa Kasar, tetapi tidak ada sejarah yang lebih lanjut mengenai hubungan bangsa Kasar dan bangsa Turk yang ada di Asia Tengah. Nah, ketika bangsa Khazar kemudian pertama kali muncul, dan ketika kita kaitkan dengan buku dari Syekh Imran Hussein yang berjudul Ya'juj Majuj dalam Al-Quran, maka inilah awal pertama kali ketika tirai besi yang dibangun oleh Iskandar yang Agung itu runtuh pada abad ke-7, kemudian menandai perpolitikan bangsa Khazar. Nah, bangsa Khazar kemudian berhadap-hadapan dengan bangsa Arab pada 642 Masehi ketika Islam kemudian melakukan ekspansi ke daerah-daerah tangga Semenanjung Arab. Nah, kemudian pada abad ke-8 Masehi terjadi pula Perang Arab Khazar yang kedua, di mana serangan Kasar terhadap bangsa Muslim yang ada di Azerbaijan, kalau kita melihat peta yang sekarang, dan Armenia, kemudian menandai munculnya perang kedua dari Arab Khazar ini. Pada tahun 37 Masehi, pertempuran sengit di wilayah Kaukasus atau di sekitar pegunungan Kaukasus tempat Ya'juj Majuj dikurung, terjadi perang yang sangat besar, dan akhirnya perang yang berdampak signifikan tersebut menandai hubungan antara Kasar dan Arab pada perkembangan politik regional. Nah, setelah perang antara Arab Khazar yang mana Arab itu diidentifikasi sebagai beragama Islam, sementara bagian Eropa diidentifikasi atau Yunani itu diidentifikasi sebagai Kristen, bangsa Kasar kemudian memilih satu agama mayor tertentu yang mana rajanya, dalam hal ini Raja Khazar, itu memilih untuk mengkonversi agama mereka ke dalam agama Yudaisme atau Yahudi. Ini juga erat kaitannya misalnya dalam buku yang telah kami resensi sebelumnya, The Matrix of Gog and Magog. Situ disebutkan bahwa bangsa Kasar ini menerima kunjungan dari orang-orang Yahudi dan mengkonversi agamanya ke dalam agama Yahudi. Nah, adapun konversi itu dilakukan pada abad ke-8 dan ke-9 pasca Perang Arab Kasar di abad ke-7 tersebut. Menurut perspektif Ibrani, konversi Kasar ini terekam dalam kitab Kuzari yang ditulis oleh Yehuda Halevi. Ini menyajikan narasi filosofis tentang konversi Raja Kasar ke dalam Yahudi. Nah, korespondensi dari Raja Kasar yang berubah ke dalam Yudaisme itu
juga dicatat dalam beberapa literatur lain, misalnya di abad ke-10 hingga abad ke-12 yang menandai pengayaan wacana terhadap Khazar dan Yahudi. Sehingga di dalam buku lain disebutkan pula bahwa bangsa Khazar ini adalah suku ke-13 Yahudi, yang mana kita tahu bahwa Yahudi hanya memiliki 12 suku, yaitu anak dari Nabi Yakub, yang mana nama lain dari Nabi Yakub atau nama panggilan Nabi Yakub adalah Israel atau Bani Israel. Jadi hanya ada 12 keturunan Bani Israel, di mana di bangsa Khazar ini disebut sebagai Yahudi ke-13 yang sangat jauh dari Palestina saat ini. Nah, bagaimana kemudian Khazar mencapai puncak kejayaannya dan kemudian runtuh dan meninggalkan pegunungan Kaukaus? Ini karena beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah tekanan eksternal dari bangsa Rus atau bangsa Rusia. Kita tahu bangsa Rusia beragama Kristen Ortodoks dan kemudian melakukan peperangan dengan bangsa Khazar, sehingga bangsa Khazar ini migrasi ke Eropa Timur hingga ke Eropa Barat. Selain faktor eksternal, terdapat pula masalah eksternal, yaitu keterbatasan sumber daya material dan kelemahan sistem politik di dalam bangsa Khazar itu sendiri. Sehingga terjadilah beberapa migrasi dari bangsa Khazar yang bukan hanya migrasi dalam artian sosial politik, tetapi juga perdagangan. Sehingga sampailah bangsa Khazar itu ke Eropa Timur dan Eropa Barat yang kita kenal sebagai Yahudi Ashkenazi, yang kemudian puncaknya mendirikan Zionisme. Nah, akibat dari serangan Rus tersebut, lahirlah sebuah kekuatan baru di Eropa Timur yang kemudian kita sebut sebagai bangsa Khazar Eropa Timur atau Zionisme. Yang mana Zionisme itu kemudian pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu dikirim oleh Kekaisaran Inggris ke dalam Palestina saat ini, sehingga asal-usul warga negara Israel itu kebanyakan berasal dari Eropa Timur dan Eropa Barat, atau Yahudi Ashkenazi atau Yahudi palsu atau bangsa Khazar, bukan Yahudi asli yang ada di Palestina atau Bani Israel sesungguhnya. Sehingga terbukalah sebuah misteri bahwa siapa sebenarnya asal-usul orang Israel atau warga negara Israel sekarang ini, yaitu tentunya adalah mereka seorang Yahudi migrasi dari Eropa, bangsa Ashkenazi, bangsa Khazar yang dalam Al-Quran disebut sebagai Yajuj Majuj. Tidak heran betapa bengis dan brutal kaum Yahudi Ashkenazi ini atau Zionis ini melakukan genosid kepada bukan hanya warga Gaza Palestina, tapi Lebanon, dan puncaknya adalah Israel Raya yang ia cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.